Para jamaah yang dimuliakan Allah, satu ketika baginda Nabi pernah berpesan kepada sahabat. Bagaimana kata baginda Nabi? La tazula qadama abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser, tidak akan bergerak kaki seorang hamba kelak di hari akhir. Hatta yus'alu, sehingga ditanya oleh Allah. Ditanya oleh Allah apa kelak kita di akhirat. Yang pertama kata baginda Nabi, an umrihi bima abnahu. Umur kita akan ditanya oleh Allah, dihabiskan untuk apa? Dibeakeun keur naon umur teh? Apakah dihabiskan untuk taat kepada Allah? Apakah dihabiskan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu? Apakah dipakai poya-poya atau dipakai umroh? Atau dipakai ibadah? Atau pakai ibadah haji? Atau pakai silaturahmi? Dipakai ngaji? Semuanya usia kita. Allah sampaikan usia kita, kapanpun usia kita diambil oleh Allah, satu saat kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia kita akan ditanya oleh Allah. Maka Nabi berpesan dalam hadis yang sahihnya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang usianya dan baik amalnya. Mudah-mudahan kita semuanya amin ya rabbal alamin. Yang kedua kata baginda Nabi, wa an ilmihi bima fa'ala. Kelak di akhirat setelah usia engkau ditanyakan oleh Allah, maka yang kedua akan ditanya tentang ilmu. Ilmu akan ditanya oleh Allah, seberapa banyak ilmu yang kita miliki, seberapa sering kita tolabul ilmi, seberapa banyak ilmu yang kita laksanakan dan manfaatkan, kelak akan ditanya oleh Allah. Makanya ini para ulama luar biasa, namanya juga ulama. Namanya juga ulama. Dia punya ilmu, ya dia juga mengamalkan ilmunya. Akan ditanya. Tapi apakah ulama saja, ketua MUI doang, apakah ketua DMI doang? Mual. Termasuk orang kabeh pasti ditanya ilmu masing-masing. Kita tahu hukum meninggalkan sholat haram, tapi kenapa kita masih meninggalkan sholat? Bukankah engkau tahu meninggalkan sholat itu haram, tapi tetap engkau meninggalkan sholat? Dengan kita tahu hukumnya meninggalkan sholat itu haram, itu adalah dosa, maka kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doakan nih para ulama kita nih, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, amin. Kan gitu. Kan kita diperintahkan untuk bergaul dengan ulama. Bergaul dengan ulama bagaikan di kebun bunga, walau tidak memetik dia, baunya pun didapat. Tuh, baunya didapat juga, asal jangan ulama yang bau nama kudu urang. Tapi ulah jadi ulama bau. Moal adil muslimgal mah moal bau ieu ulama na. Insyaallah sengit. Sengit naon? Jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana bagi kita? Maka tugas kita adalah ketika ilmu kita masih dangkal, ketika ilmu kita masih sedikit, tugas kita adalah tidak berhenti dan jangan lelah untuk mencari ilmu. Banyak majelis taklim, banyak ulama, banyak kiai. Jangan sampai ulama na aya, jamaah na wassalam geus beres. Aya jamaahna, ulamana eueuh,
jamaah narek ngaji subuh guru nah terjadi eta ngaji nah. Ayo kita manfaatkan sisa usia kita untuk sama-sama mencari ilmunya. Mudah-mudahan ilmu kita diberkahkan oleh Allah. 3, karena waktunya sebentar ya singkat saja. Yang ketiga kata baginda Nabi, wa an malihi, engkau akan ditanya tentang hartamu. 2 yang akan ditanya oleh Allah tentang harta. Min aina tasabahu, engkau akan ditanya dari mana engkau mendapatkan rezeki. Mal, harta akan ditanyakan oleh Allah. 2 yang ditanya, min aina tasabahu, yang pertama engkau akan ditanyakan dari mana engkau memperoleh harta. Dari mana engkau mendapatkan harta? Apakah diperoleh dengan cara yang halal? Apakah diperoleh dengan cara yang haram? Apakah dengan cara yang hak atau dengan cara yang batil? Engkau akan ditanyakan. Cukup sampai di situ? Tidak. Apalagi yang ditanya tentang harta oleh Allah. Wa fima anfaqahu, kata Allah. Setelah engkau akan ditanya dari mana engkau memperolehnya, maka akan ditanya lagi kemana engkau menggunakannya. Dipakai kenaon? Dipakai untuk apa? Apakah engkau sedekahkan? Apakah engkau zakatkan? Apakah engkau malah tidak pernah memberikan? Ada anak-anak yatim tidak engkau santuni, ada fakir miskin tidak engkau kasih, engkau habiskan sendiri, maka hartamu yang akan kelak mencelakakanmu. Semakin kita banyak harta, semakin kita banyak rezekinya, semakin banyak hisaban dari Allah Subhanahu. Kusabab rezeki leuwih loba, hisabna beuki lila, lamun kitu mending kaya mending kaya pasti lila dihisab, tapi miskin sarua kene dihisab, jadi mending naon? Mending kaya. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau infakkan, sedekahkan. Seandainya engkau tidak mampu memanfaatkan rezeki yang Allah berikan, maka jangan harap surga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada infak subuh, ada sedekah subuh, eusian tapi ulah dipoto. Yang keempat kata baginda Nabi, ini yang paling utama, wa an jismihi, dari anggota badan kita. Anggota badan kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu. Mata kita, telinga kita, kaki kita, semuanya akan ditanyakan oleh Allah. Dipakai untuk apa? Semuanya pasti akan dipertanggungjawabkan. Kita duduk di sini, melangkahkan kaki di sini, mudah-mudahan jadi saksi bahwa kita melaksanakan ibadah pada waktu subuh ini. Amin ya rabbal. Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 65 yang kita hafal, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kelak mulut akan ditutup, tangan yang berbicara, kaki yang akan menjadi saksi. Mudah-mudahan kaki yang dilangkahkan ke tempat ini jadi saksi kebaikan kita. Amin ya rabbal. Hati kita dibersihkan oleh Allah, kita diistiqomahkan oleh Allah, dan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan.